orang nggak tahu kalau orang nggak tahu nggak enaknya sakit, nggak akan tahu berharganya sehat, bener nggak? Makanya kita nggak kalau biar kita tahu pentingnya tauhid, kita harus namanya syirik. Ya, kalau kita nggak tahu syirik itu kayak apa, kita nggak mungkin bisa menghindarinya. Tapi kalau kita tahu, oh ternyata ini syirik, oh ternyata ini begini, jadi kita bisa lebih berhati tindakan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemurnian ibadah kepada Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bab keempat masuk ke temanya takut. Jadi syirik itu harus kita takutin. Bukan bahkan dijadikan bahan lelucon ya. Kalau orang bilang apa ya, syirik tanda tak mampu gitu ya. Padahal bukan syirik ya, iri gitu ya. Syirik itu ini tadi beda banget dengan yang orang suka sebut-sebut. Kita lihat dulu di halaman dikasih surat An-Nisa ayat 48 ayat 48 sampai dan 116. Kemudian surat Ibrahim ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Nisa disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya di sini selama dia nggak syirik, suka-suka Allah balas atau mau Allah ampunin gitu ya. Al-Khalil Ibrahim, maksudnya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa bani al-asnam, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Nah, di sini artinya yang namanya syirik itu sesuatu yang harus kita takutin. Kenapa? Bentuk kecilnya aja sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang mungkin ini kemungkinan besar ya, amat dari syirik kecil yang satu ini, yaitu riya. Ya, entah disengaja, nggak disengaja, kepleset kek, kesandung kek gitu ya. Kita semua pernah terjangkit penyakit syirik kecil ini. Nah, kalau kita tipe yang masuknya ke syirik kecil, belum ke syirik gede, itu salah ya. Kita harus belajar menjaga diri dari yang kecil-kecil dulu. Nah, insya Allah kita akan terbantu untuk menjaga diri dari yang, karena apa? Itu tadi konsekuensi kesyirikan adalah neraka ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata wa huwa yad'u min dunillah nidda dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan, maka dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum kita lanjut ke hadis terakhir, mari kita cari tahu dulu syirik itu ya. Astagfirullahalazim. Katanya Ya. udah pas bulan Bu, aduh ampun udah perasaan dari perpanjang dari pagi kemarin malah. Maaf ya. Syirik secara bahasa artinya sekutu. Ya, di kita sementara memanfaatkan waktu yang masih ada, syirik secara bahasa artinya sekutu. Secara syar'i, syirik itu artinya ittakhazun nida ma'allah. Ya, ittakhazun nida ma'allah apa? Mengambil tandingan bagi Allah. Inya secara bahasanya artinya sekutu, secara syar'inya artinya mengambil tandingan bagi Allah. Namanya mengambil tandingan bagi Allah itu bisa saja kita ya. Kenapa? Coba dilihat di surat An-Nas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Di surat An-Nas aja kalau kita jeli di sini kepada Tuhannya manusia sebanyak 3 kali.
dibanding surat Al-Falaq ya. Kenapa? Itu tadi ngadepin manusia itu kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari bahkan kita jatuh dalam kesyirikan. Ya bergantunglah sama manusia, ya ngareplah sama manusia, ya meletakkan kebahagiaannya sama manusia. Makanya ketika manusia pergi, karena dia merasa bahagianya ada sama manusia. Gitu ya. Nah, di sini ada ayat yang berbunyi Malikin Nas, rajanya manusia, sesembahan manusia. Kenapa seperti itu kenapa kita sampai berlindung kepada kata-kata rajanya manusia, sesembahan manusia? Karena itu tadi manusia ini adalah kadang-kadang ada yang mengambil manusia sebagai rajanya dia. Artinya merajakan manusia lah, dia lupa kalau ada raja yang sesungguhnya yang nyembah-nyembah sama manusia gitu. Mungkin tidak secara raga, tapi secara batin dia sebegitu takutnya gitu ya. Kayak begini ntar dipecat, ntar di mana aku kerja lagi, ntar gimana makannya anak gue. Nauzubillah semua, nauzubillah itu namanya syirik tuh ya. Kalau orang nggak belajar ketakutan dia akan ditinggalkan manusia sampai lupa bahwa ada Allah yang maha berkuasa, maha segala-galanya, itu sih. Jadi kalau dibilang secara bahasa arti sekutu, secara syar'i artinya mengambil tandingan bagi Allah, ini maksudnya mencakup syirik besar dan syirik ya. Jadi syirik yang secara syar'i tadi mengambil tandingan bagi Allah itu definisinya sudah mencakup syirik besar dan syirik kecil, dan definisi ini lebih sesuai dengan yang datang dalam dalil-dalil. Seperti apa? Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taja'alullahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Secara syar'i ittakhazun nada ma'allah. Nada itu bukan nada dan irama ya, ternyata sini nada itu adalah tandingan. Nah, di surat Al-Baqarah andada